Oh ya Bu ya, ada nih yang mengganjal pertanyaan kita nih Bu ya. Mungkin ada yang terkait masalah barok dan wala dan barok. Yaitu sementara kan di sisi lain kita kan disuruh kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati. Sementara di sisi lain lagi Nabi Muhammad SAW pernah memberi makan, memberi makan di pagi hari ada orang tua yang minta sedekah itu kan. Jadi itulah amalannya setiap pagi kan. Itu gimana ya Buya mengenai agama kita itu Buya? Iya, jadi kan di dalam agama kita Islam ini ada perintah untuk agar kita berbuat kebaikan kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja. Imma kepada orang kafir, apalagi berbuat kebaikan kepada sesama muslim. Nah, terkait dengan sikap Nabi ya, kepada nenek tua ya, Yahudi, orang Yahudi yang dibantunya, ini tidak menunjukkan kepada kita bahwa Nabi wala kepadanya, tidak menunjukkan wala dalam pengertian bahwa Nabi mencintai keyakinannya. Iya. Jadi yang harus kita pisahkan, kalau tadi kan ada ungkapan kalau kita wala kepada kaum muslimin, maka kita barok kepada orang-orang yang tidak mencintai atau orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Nah, dalam hal ini pada aspek apa kita melakukan barok kepada nenek inilah, nenek si Yahudi ini? Baroknya kita itu dalam hal yang terkait dengan akidah. Ya, kita tidak mencintai karena akidahnya. Bagaimana mungkin kita wala kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian kita juga cinta kepada keyakinan yang dia anut? Ya, kan bisa dipahami itu kira-kira. Nah, berbuat baik dalam hal ini kan masuk dalam bab muamalah. Ya. Di dalam Islam itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dan tidak boleh kita melakukan permusuhan kepada orang-orang kafir yang tidak melakukan permusuhan secara terang-terangan kepada kita, tidak membunuh kita, tidak merampas harta kita, tidak secara nyata melakukan fitnah terhadap kaum muslimin. Nah, kita mungkin pernah cerita juga terkait dengan fikih jihad ya, bahwa orang kafir dalam Islam itu kan dibagi tiga. Iya. Ada kafir harbi, dhimmi, dan ada kafir muahad. Nah, terhadap orang kafir yang berstatus harbi, orang kafir yang terang-terangan melakukan pembunuhan, pengusiran, perampasan terhadap harta kaum muslimin, maka ini wajib kita membalasnya. Nah, cerita nenek Yahudi tadi, apakah dia melakukan itu? Tidak kan? Dia tidak melakukan apa-apa terhadap, saat itu tidak melakukan apa-apa terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kalaupun kita masukkan dia pada kategori kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup bersama kita, yang dia tidak melakukan tidak melakukan perusakan, tidak menyebarkan fitnah secara terang-terangan yang merugikan kaum muslimin, maka tidak boleh kita mengganggunya. Itu Rasulullah mencontohkan tadi kita dianjurkan untuk berbuat baik juga. Berbuat baik ya. Wasilah itulah dakwah sebenarnya rahmatan lil alaminnya ajaran Islam. Bahwa berbuat baik dalam hal-hal muamalah, silakan kamu boleh saja kepada siapa. Termasuk orang yang non muslim. Ya kan? Nah, tetapi dalam hal ketika kita mendapatkan mereka melakukan penyerangan, perampasan, kekacauan, fitnah yang akhirnya merusak persatuan kaum muslimin, nah ini baru masuk dalam kategori di mana kita berkewajiban memberikan balasan kepada mereka. Bahkan Bu ya, saya pernah dengar gini Bu ya,
nggak akan masuk surga seorang muslim apabila tetangganya walaupun bukan Islam nggak makan, kita bisa nggak masuk surga kalau kita nggak ngasih makan dia. Itulah rahmatan lil alamin ya. Artinya ketika Islam itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja. Dan sesungguhnya ini kan sifat universalisme daripada semua ajaran. Jadi kalau umpamanya sifat jujur lah umpamanya. Apakah sifat jujur itu hanya diajarkan oleh Islam? Kan tidak. Sifat jujur diajarkan oleh semua agama. Tolong menolong. Sebenarnya bukan hanya Islam yang mengajarkan, semua agama mengajarkan itu. Nah, maka kalau kita masukkan dia pada bab muamalah itu diperbolehkan. Nah, dalam bab akidah mungkin ayatnya apa tuh? Lakum dinukum waliyadin. Itu yang batasannya di situ. Di akidah, ibadah, syiar-syiar gitu ya, Bu ya. Itu batasannya. Oh gitu. Jadi ente kalau misalnya mau beli air minum, walaupun yang punya kedai misalnya non muslim, boleh gitu kan, Bu ya? Boleh. Jual beli kan boleh kepada non muslim. Tapi ada pula nih Bu ya, kan kemarin sempat marah-marahnya boykot gitu, toko-toko non muslim kita belanjanya ke muslim aja gitu. Ya, Itu kalau umpamanya pertanyaan begini, manakah yang lebih didahulukan? Iya. Ya kan? Manakah yang lebih baik mendahulukan dalam hal atau menjaga kemuliaan izah muslimin dalam hal ini, dalam hal perdagangan dibandingkan dengan orang non muslim, maka kita tentulah lebih mendahului kebutuhan, lebih mendahului menyambung silaturahim, menyambung muamalah, melakukan muamalah kepada saudara-saudara kita yang muslim. Seperti itu. Nah, jika pun seandainya ada terjadi, kita paham ini atau kita mengetahui secara pasti, kan ada info lah marak di medsos yang kita ketahui bahwa produk ini umpamanya sekian persen dari keuntungannya ini dipastikan diberikan untuk gerakan-gerakan pemurtatan kaum muslimin. Keuntungan sedikit dari produk ini digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap kehidupan kaum muslimin. Kita tahu persis. Maka memang tidak boleh juga kita bermudah-mudahan di dalam berjual beli di dalam untuk produk yang dimaksud. Iya, jadi kita juga udah bisa saat ini mulai selektif gitu ya. Iya. Melihat produk, kalau memakmurkan produk-produk kaum muslimin juga sangat dianjurkan sebenarnya. Iya, itu lebih diutamakan lah ya. Iya, betul. Diutamakan. Tapi ya nggak mesti boikot juga lah. Karena kan nggak semua juga. Kan masih banyak juga produk-produk yang lain kita butuhkan gitu untuk memudahkan kita ya, Bu ya. Nah, berkaitan dengan itu tadi Bu ya, tentang wala dan barok. Ya. Bagaimana kita setianya Bang terhadap saudara-saudara kita di luar negeri sana gitu kan, di luar Indonesia yang tertindas ya karena dijajah seperti di Palestina kita bilang, atau juga di Myanmar dan di belahan bumi lainnya. Ini bagaimana seharusnya sikap kita Bu ya? Karena kalau kita lihat videonya gitu seperti kemarin di Australia wanita muslimah dipukuli oleh seorang laki-laki secara brutal, itu kan kita marah betul gitu. Apakah kita berangkat jihad di sana? Atau kita ibaratnya membalas yang kita nggak segolongan dengan mereka di sini gitu. Ah itu gimana seharusnya sikap kita secara bijak? Ya, kalau kita bicara tentang jihad lah umpamanya, kan bergema juga seruan untuk berangkat jihad ke luar negeri itu ya, ke Palestina ya. Ada sekelompok orang di Indonesia melakukan rekrutmen laskar untuk diberangkat ke sana. Yang pertama memang terkait dengan hukum jihad ini ya. Yang setahu saya bahwa jihad yang seperti ini dia tidak fardu ain ya. Tidak fardu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, perwujudan wala kita terhadap kondisi penindasan mungkin ya, perampasan hak-hak asas dari kaum muslimin di sana
yang mungkin paling bisa kita lakukan itu adalah ya berdoa. Kalau seandainya mereka butuh logistik, kita bisa mengirimkan logistik dengan penggalangan infak sodako, zakat dari kalangan kaum muslimin umpamanya. Karena memang kalau kita mau berangkat juga banyak hal-hal yang Harus kita pertimbangkan ya. Yang pertama kemungkinan kita bisa jalan ke sana banyak lah ya yang menjadi pertimbangan kita. Nah, selain juga kita terus menginfokan ya, mungkin menginfokan kepada seluruh kaum muslimin ya bahwa kondisi ini adalah kondisi real yang terjadi. Contoh tadi di mana tadi? Di Palestina. Tapi ini kan sebenarnya cerita yang sudah masyhur itu ya. Iya. Tapi terus memang kita gemakan ini supaya doa kita itu diijabah oleh Allah supaya kaum muslimin di sana diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, amin. Diminum. Oh ya. Kalau kurang manis bisa nengok ke sini.